وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan tadi kita sudah mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa Nabi Nuh adalah Adam kecil atau Adam yang kedua bahwa manusia sampai detik ini adalah seluruhnya keturunan dari Nuh alaihi salam, karena yang keturunan Adam sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh adalah rasul pertama dan sudah kita sebutkan apa bedanya nabi dan rasul. Yang keempat, Nabi Nuh adalah ulul azmi dari para rasul dan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apa itu ulul azmi. Kemudian juga saya sebutkan kisah tentang bagaimana sulitnya bersabar. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa yang paling terakhir kita sudah sebutkan bagaimana penyebab paling pertama manusia melakukan kesyirikan adalah al-ghulu fis salihin, terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan orang-orang saleh, baik dengan memujinya ataupun dengan memberikan patung-patung, gambar-gambar yang semisal dengan orang-orang saleh tersebut. Kita lanjutkan sekarang. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Dan beliau menggunakan beberapa metode dalam berdakwah. Salah satu metode beliau adalah memberikan motivasi dalam berdakwah. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat dan memberikan bantuan harta dan juga keturunan, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Lihat di sini, Nabi Nuh alaihi salam, beliau memberikan atau menjalankan dakwah dengan cara memberi motivasi. Ayo beristighfar. Siapa yang beristighfar ditambah hartanya. Siapa yang beristighfar ditambah anaknya. Siapa yang beristighfar disuburkan tanamannya. Siapa yang beristighfar tidak akan kekeringan. Ini namanya metode berdakwah dengan cara memberi motivasi. Sama kalau seandainya saya katakan, ayo sambung hubungan rahim. Ini kan biasanya orang-orang Medan, Sumatera Utara sering merantau. Maka akhirnya karena sering merantau, sebagian sering terputus hubungan rahim. Lama tidak hubungan dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan anak. Lama tidak hubungan dengan paman, dengan keponakan. Ya, lama tidak hubungan. Itu rahim. Maka saya memberikan motivasi. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahim. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya,
maka sambung hubungan rahimnya walau telepon. Apalagi di zaman sekarang, tambah berat nanti hitungannya di hari kiamat, karena kita mudah untuk menyambung hubungan rahim. Telepon, SMS, WhatsApp, mudah. Video call, mudah. Sarana semakin banyak di dunia, tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, hitungannya, hisabnya di akhirat tambah berat. Ya, pesawat mudah. Kalau seandainya ada keluarga merantau ke Jakarta ataupun dan masih tertinggal di Winjai, maka orang yang di Jakarta datang dengan pesawat mudah dia. Sarana semakin mudah, tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, hisabnya di hari kiamat tambah berat. Nah, makanya salah satu metode dalam berdakwah yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah memberikan motivasi. Siapa yang sholat maka hatinya akan tenang. Siapa yang berzikir maka hatinya akan tenang. Nah, itu namanya metode dalam berdakwah, memberi motivasi. Siapa yang suka berwudu maka dia adalah orang-orang yang sebenar-benar beriman dan senantiasa dosa-dosanya jatuh seperti jatuhnya air wudu dari anggota tubuhnya. Itu namanya metode memberi apa? Motivasi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nah, begitu juga kita. Kalau kita memberikan dakwah kepada anak, istri, terutama kepada bapak-bapak, suami, maka berikan dengan metode motivasi. Ayo nak sholat. Siapa yang sholat dihapuskan dosanya. Ayo nak sholat. Siapa yang sholat maka akan bersama para nabi, orang-orang saleh. Ayo nak sholat. Siapa yang sholat maka akan ditenangkan hatinya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Arihna bis salati ya Bilal. Berikan ketenangan dengan sholat kepada kita wahai Bilal. Itu metode yang pertama yang dipakai oleh Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Dan ini kita bisa pakai dalam diri kita juga bisa begitu. Dalam diri kita, kalau pas kita lagi malas ibadah, terutama yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, kemudian haji, zakat, ya, yang lagi malas-malas, terutama yang wajib-wajib, maka ingat ganjaran dari Allah. Itu niscaya semangat untuk ibadah kepada Allah. Begitu juga amalan-amalan sunnah. Ingat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan di akhirat, maka niscaya ingat dia akan semangat untuk beribadah. Baca Quran misalkan. Baca Quran nih. Yang kadang-kadang Quran dibuka hanya bulan Ramadan. Quran diletakkan di situ aja. Tidak dibuka-buka kecuali bulan Ramadan. Ya. Di atas lemari saja. Maka untuk semangat bisa baca Quran, maka kenali motivasi pahala yang disediakan oleh Allah melalui baca Al-Quran. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man qara harfan fi kitab min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu hasanah. Satu hasanah dilipatkan menjadi 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang baca alif lam mim, maka dia seperti membaca, dia mendapatkan pahala 30 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf berarti 190 hasanah. Nah, ini semangat kita baca Quran. Semangat kita baca Quran. Ya, begitu juga amalan-amalan sunnah lainnya seperti sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir. Ini salah satu metode dalam berdakwah, bahkan mendakwahi diri sendiri. Kalau yang lagi malas-malas ibadah, saya beri contoh juga, baca zikir setelah sholat.
Manusia ini, Bang, saking keranjingannya dengan handphone, ya, dengan media sosialnya, kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua tangannya sudah rogos. Ya. Baru setelah itu salam kedua baru tasbihnya touchscreen. Subhanallah, subhanallah. Murajaah Facebook, Instagram. Ya, agar semangat baca zikir setelah sholat, maka ingat keutamaan berzikir setelah sholat. Ingat keutamaan baca ayat kursi, ingat keutamaan baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihinna. Tidak ada orang yang paling kuat minta perlindungan seperti dia membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Perlindungan paling kuat bagi seorang muslim. Nah, itu ada pada bacaan setelah sholat fardu. Begitu seterusnya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, yaitu disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 26, dilakukan oleh Nabi Nuh. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Wahai kalian kaumku, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Aku takut siksa yang pedih menimpa kalian. Nah, ini namanya metode berdakwah memberi rasa takut. Kalau kita mendakwahi istri, mendakwahi anak, ya, kalau seandainya anaknya itu sudah 10 tahun, maka boleh diberikan ancaman. Tidak sholat masuk neraka. Tidak sholat nanti disiksa. Tapi kalau umurnya 7 sampai 10 nggak boleh diberikan ancaman. Yang boleh hanya diberikan motivasi. Ayo sholat, ayo sholat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar." Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka berumur 10 tahun kalau tidak sholat. Jadi 7, 8, 9, 10, 3 tahun itu cuma memerintah saja. Merintah saja. Ayo nak sholat. Subuh nak bangun. Subuh bangun. Perintah saja. 3 tahun itu. Tahun ke-10 kalau nggak sholat baru boleh dipukul. Coba kita hitung sekarang. Kalau satu hari 5 kali perintah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebulan 150. Setahun kali 12 1.800. 3 tahun 1.800, 5.400. 5.400 kali perintah baru boleh orang tua mukul anaknya. Nih, hati-hati. Orang tua yang suka mukul anaknya. Dikit-dikit tendang, dikit-dikit tempeleng. Beraninya sama anak kecil. Berhenti, gak boleh. Boleh mukul anak setelah diberitahu ribuan kali. Gak boleh mukul. Ya. Boleh mukul anak setelah diberi ribuan tahun kan. Kalau setelah mendengar pengajian ini yang pernah mukul anaknya minta maaf sama anak. Pulang minta maaf sama anaknya. Nak, minta maaf nak. Bapakmu salah nak. Ya. Habis kamu juga sih gak mau. Gak ada ini. 5.400 kali. Bukan berarti harus dihitung dulu. Udah 5.000 Ustaz, tinggal 400. Saya mau mukul sekarang ini. Enggak. Tetapi maksudnya sudah diberitahu berkali-kali masih juga tidak mau, baru diperbolehkan mukul. Ini baru sekali 2 kali langsung pukul, langsung tendang, langsung tonjok, bunuh aja sekalian. Ngapain bikin anak kalau mau dipukulin? Ya, ini para ikhwan. Itu namanya metode apa? Memberi rasa takut.
Awas kalau kalian menyembah kepada selain Allah, aku takut siksa yang pedih akan menimpa kalian. Nah, itu juga bermanfaat untuk kita. Kalau pas kita lagi ingin maksiat, hati-hati. Maka ingat siksa Allah Subhanahu wa taala, ingat neraka. Itu akan menahan kita dari maksiat. Ingat neraka, bagaimana pedihnya neraka. Ya, misalkan meninggalkan sholat, maka bahayanya adalah wail lil musallin. Ataupun fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ghayy, orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan ghayy. Ghayy adalah lembah dalam neraka jahanam. Law suyyirat ma'ahul jibal lama'a. Kalau seandainya dimasukkan gunung itu tidak akan pernah meleleh. Karena gunung terbuat dari batu. Batu tidak pernah meleleh. Yang meleleh itu baja, besi. Batu nggak pernah meleleh. Yang batu cuma bisa pecah. Tetapi karena saking panasnya neraka ghayy, lembah ghayy, maka dia bisa meleleh. Nah, masukkan tuh dalam diri saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan sholat. Saya tidak mau masuk ghayy. Itu cara berdakwah, yaitu memberikan rasa takut. Begitulah semestinya seorang pendakwah, kiai, tuan guru, penceramah agama harus memberikan dua hal. Rasa harap dan rasa takut. Jangan umat cuma diiming-imingi surga aja, lupa neraka. Akhirnya meremehkan maksiat. Atau diiming-imingin neraka saja, lupa surga. Akhirnya putus asa. Akhirnya kalau sholat, Allah, nggak jadi, belum pas. Allah, nggak jadi, belum pas. Kapan pasnya? Ketika imam sudah ruku. Takut ketinggalan imam. Ini orang was-was. Kenapa? Karena terlalu takut. Nah, maka dua itu harus dipakai. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Ada rasa harap akan rahmat Allah sehingga kita tidak putus asa. Ada rasa takut akan siksa Allah sehingga kita tidak merasa ujub. Tidak merasa sombong dengan amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Saya pernah, Pak, ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana menasehati tetangga yang tidak mau sholat berjamaah? Saya katakan, sebentar Pak, jangan kita curiga dulu. Mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur yang mungkin tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Tidak Ustaz, dia alasannya cuma satu. Apa itu? Silahkan kamu sholat berjamaah di mana saja, mau di Masjid Agung Binjai, mau di mana saja. Silahkan kamu sholat berjamaah. Saya sudah ke Masjidil Haram. Bapak tahu kenapa dia berkata seperti itu? Dalam tanda kutip, wajar dia berkata seperti itu. Kenapa? Satu sholat di Masjidil Haram, Rasulullah SAW bersabda, salatun fil Masjidil Haram bimi'ati alfi salat fima siwa. Satu sholat di Masjidil Haram di Mekah senilai atau lebih utama daripada 100.000 sholat. 100.000 sholat itu, Pak, ya. Kalau kita hitung tadi 3 tahun 5.400, kita ingin dapat 100.000 sholat, berapa tahun? Yang bisa menghitung saya kasih duit 100.000. Duit terakhir saya ini. Berapa tahun? Lengkap dengan tahun, bulan, hari. Biar nggak dapat maksudnya. Biar tahu. Maka jawabannya adalah 55 tahun 6 bulan 20 hari.
Itu satu kali takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam. Nih, yang masih ragu-ragu ingin umroh, yang masih nunggu travel yang paling murah, dicari di satu Sumatera Utara, ada travel murah, ya, 10 juta, sampai Jeddah naik onta. Kenapa untuk urusan akhirat selalu ingin yang paling murah? Sedangkan untuk urusan dunia yang sementara ingin selalu yang paling mewah, paling sempurna, paling perfect. Kalau urusan dunia ingin yang paling murah, kurban misalkan, mencari hewan kurban paling murah. Akhirnya di hari raya kurban datang bawa sapi setengah kambing. Kita kembali ke masalah tadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kalau seandainya seseorang, ya, dia ingin selalu balance hidupnya. Nah, tadi cerita yang tetangga tadi. Dia bilang, saya sudah ke Masjidil Haram. Satu sholat 55 tahun, sekian bulan. Sedangkan di Masjidil Haram mungkin dia 4 hari atau 5 hari. Kali itu sudah itu. Belum sholat sunnahnya. Jadi dalam tanda kutip wajar dia berkata seperti itu. Ente sholat di sini sampai bangkotan, nggak akan pernah sama dengan sholat di Masjidil Haram. Tetapi orang ini kurang sisi apanya? Sisi takutnya. Siapa yang menjamin sholatnya diterima oleh Allah? Maka dua sifat ini harus ada dalam diri kita, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Rasa harap atas rahmat Allah, jangan pernah putus asa sebesar apapun dosa yang kita miliki. Dan rasa takut atas siksa Allah, jangan pernah ujub takabur sebesar apapun amal yang pernah kita kerjakan. Nah, itu pelajaran dari Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari pelajaran Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam adalah bahwa seperti yang sudah saya ungkap, bahwa berdakwah yang benar pasti akan ada penolakan. Makanya jangan terlalu takjub, wah, ada seorang pendai disukai oleh umat. Jangan terlalu takjub. Kenapa? Karena ulul azmi, Nuh, Rasul pertama, itu dibenci, bahkan dikatakan sebagai orang gila. Ini yang dakwah beneran nih, bukan dakwah yang asal senang orang banyak. Surat Al-Qamar ayat 9, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelum mereka kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, fakadzabu abdana, mereka mendustakan hamba kami, wa qalu majnun, Nabi Nuh orang gila. Lihat, itu pendakwah hakiki. Pasti ditentang dakwahnya. Bukan dakwah asal umat senang. Paham maksud saya? Ya. Kemudian dianggap sesat. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 60. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kaum Nabi Nuh berkata, sesungguhnya kami menganggap engkau benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dua. Yang ketiga, Nabi Nuh dituduh sebagai seorang yang terlaknat. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka berkata, jika engkau tidak berhenti wahai Nabi Nuh dari dakwahmu, engkau
bukan terlaknat, maksudnya mereka mengancam Nabi Nuh untuk dilempari dengan batu. Kami akan lempari engkau dengan batu, kami akan rajam engkau. Belum lagi hinaan. Nah, itu sudah biasa didapati oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apalagi membuat kapal di atas daratan. Bukan di atas, di tepi pantai. Membuat kapal di atas daratan. Tidak ada air sama sekali. Wa yasna'ul fulk. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Wa kullama marra alaihi mala'u min qaumih. Setiap kali kaumnya melewati Nabi Nuh, sakhidu min. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan pada saat itu yang wajib kita lakukan cuma bisa bersabar sebagai pendakwah. Dicaci, dimaki, dihina, semua bisa bersabar. Dikatakan soalim, dikatakan ini, dikatakan itu, cuma bisa bersabar. Alaihi wassalatu wassalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama 950 tahun. Yang beriman berapa? Allah berfirman dalam surat Hud ayat 40. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Ini menunjukkan bahwa banyak tidak mesti benar. Pengikut yang banyak tidak mesti benar. Lihat, Nabi yang berdakwah, bukan Nabi saja, ulul azmi. Rasul pertama, Adam kecil berdakwah, tapi berdakwahnya lama lagi, berapa tahun? Ya, alfasana illa 50 aman. 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Yang beriman cuma sedikit. Disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab Israiliyat bahwa sedikit di sini tidak lebih daripada 80 orang laki-laki perempuan. 950 tahun. Jadi kalau seandainya ada anak yang sholat di masjid, bapaknya masih belum sholat, ibunya masih belum sholat, kemudian anaknya mendakwahi bapaknya, ibunya, maka sehari, 2 hari, 3 hari, ibu bapaknya masih belum sholat, sabar, terus dakwahi, jangan mengeluh, ya, terus dakwahi. Begitu juga orang tua mendakwahi anak-anaknya. Sedih sekali Pak, kalau saya belum pernah sih merasakan, punya anak 4 tapi belum pernah merasakan ada anak sholat, males, nggak pernah sih seperti itu. Tapi bisa dirasakan sebagai orang tua. Sedih sekali kalau ada orang tua mengajak anaknya, ayo nak sholat, malas wah itu sedih sekali. Itu tidak ada lain obatnya kecuali menadah tangan kepada Allah, meminta agar Allah membukakan pintu hati anak tersebut agar menerima petunjuk hidayah sholat. Tapi jangan putus asa. Lihat, bayangkan Nabi 950 tahun yang menerima dakwanya cuma 80 orang, mungkin 40 laki-laki, 40 perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya. Jadi tadi pelajarannya adalah bahwa sedikit tidak mesti salah, banyak tidak mesti benar. Bahkan nanti di hari kiamat Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Aku ada melihat seorang nabi dan pengikutnya cuma 1 orang, ada 2 orang. Salahkah dakwah nabi? Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad.
Dan aku melihat seorang nabi dan tidak ada yang mengikutinya. Salahkah dakwahnya Nabi? Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya banyak bukan standar kebenaran. Kalau banyak standar kebenaran, Pak, itu yang konser-konser dangdut koplo, ya, sawer-sawer, pamer pantat, itu berarti benar. Betul apa betul? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cerita Nabi Nuh dengan anaknya. Kita harus tahu dulu anak-anak Nabi Nuh itu siapa. Yang pertama, anak Nabi Nuh itu ada 4. Ham, Sam, Yafith, dan Yam. Ham, Sam, Yafith, dan Yam. Ada 4. Ham, Sam, Yafith, dan Yam. Ham ini nanti keluarlah keturunan Nabi Nuh yang mohon maaf berkulit hitam. Afrika, Sudan, ya, yang seperti itu. Kemudian itu Ham, ya, Ham. Kemudian Sam. Sam keluarlah keturunan Arab. Kemudian Persia, kemudian Romawi. Sam. Kemudian Yafith, ini keturunan Turkiya. Bahkan ada yang mengatakan nanti dari keturunan Yafith ini ada keluarlah yang Ya'juj Ma'juj. Sedangkan yang tenggelam itu bernama Yam. Bernama siapa? Yam. Orang-orang Nasrani, Yahudi menyebutnya Kan'an. Jadi yang kita kenal itu sebenarnya adalah dari kabar Yahudi dan Nasrani. Ya, bahwasanya anak Nabi Nuh yang tenggelam itu namanya siapa? Kan'an atau Yam. Di sini cerita menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan dulu ayatnya. Dalam surat Hud ayat 34 atau 43, Nabi Nuh alaihi salam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Nuh ibnahu." Nabi Nuh memanggil anaknya yang laki-laki. Wa kana fi ma'zil. Dan anaknya yang laki-laki itu di sebuah tempat tinggi. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik, jangan bersama orang-orang kafir. Ini ayat begitu tegas bahwasanya yang tidak ikut kafir, yang tidak ikut kapal Nabi Nuh kafir, tidak ada yang lain. Dan yang kafir ini semuanya dihabiskan oleh Allah, mati semuanya. Ya. Maka sang anak mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air. Maka maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "La asimal yaum min amrillah." Tidak ada penyelamatan hari ini dari siksa Allah. Semuanya habis binasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hala bainahumal mauj fa kana minal mughraqin." Akhirnya keduanya dipisah oleh ombak. Ombaknya seperti gunung. Gunung apa di Sumatera Utara yang paling tinggi? Sinabung. Kita mungkin susah membayangkan bagaimana air itu seperti gunung. Tapi Allah Maha Kuasa. Dan ingat baik-baik, salah satu tentara Allah adalah air. Saya pernah ke daerah yang di situ melakukan kesyirikan.
Allah dengan tsunami menghancurkan daerah yang memang terjadi kesyirikan. Rumah yang di samping yang tidak melakukannya tidak dihancurkan oleh Allah SWT. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Air itu adalah salah satu tentara dari tentara-tentara Allah SWT. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakim. Dan Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keturunanku dan sesungguhnya janjimu benar adanya dan engkau adalah sebaik-baik pemutus keputusan. Kenapa demikian? Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 45. Kenapa demikian Nabi Nuh berdoa seperti itu? Kan Kan'an atau Yam tadi namanya tenggelam. Sedangkan itu kan keturunan Nabi Nuh. Dan Allah berjanji dalam surat Hud ayat 40 bahwasanya Allah akan menyelamatkan keturunan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi. Inni a'udzuka an takuna minal jahil. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Sesungguhnya dia adalah amal yang tidak saleh. Maka janganlah meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Di sini terdapat pertanyaan. Apa maksud bahwa anak Nabi Nuh amal yang tidak saleh? Maksudnya adalah permintaan Nabi Nuh alaihissalam agar anaknya diselamatkan. Ini adalah perbuatan yang tidak saleh. Itu pendapat yang pertama. Permintaan Nabi Nuh agar anaknya yang kafir diselamatkan, maka ini adalah amalan yang tidak saleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya anakmu yang kafir kalau nanti naik ke kapalmu, maka tidak pantas orang kafir naik ke kapalnya orang-orang beriman. Itu perbuatan yang tidak saleh. Makanya Allah tidak selamatkan anaknya Nabi Nuh. Di sini pelajar itu cerita. Di sini pelajarannya apa? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amalan lam yuslih bihi nasab." Siapa yang terlambat amal salehnya, maka keturunannya tidak akan menjadikan dia cepat masuk surga. Walau anak Nabi kalau tidak beriman, maka tidak akan diridhoi oleh Allah. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya kekuatan agama lebih kuat dibandingkan kesatuan nasab. Kekuatan agama, hubungan agama lebih kuat daripada hubungan darah. Itu maksud saya. Itu pelajaran pertama. Jadi jangan mentang-mentang sebagian orang darah hijau, kuning, merah menganggap dirinya keturunan ini, keturunan itu, akhirnya tidak mau beramal. Tidak. Lihat, jangankan keturunan biasa, keturunan Nabi Muhammad SAW. Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, salini min malillahi ma syi'ta, fa inni la ughni anki minallahi syai'an." Wahai Fatimah, minta kepadaku dari harta yang Allah berikan kepadaku di dunia, aku kasih. Sesungguhnya nanti di akhirat aku tidak akan bisa menolongmu. Ya, yang tidak beriman maka tetap dia dinyatakan kafir meskipun keturunan Nabi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Pelajaran yang kedua adalah besarnya hidayah. Bayangkan
Ya, anaknya seorang nabi tidak beriman. Istrinya pengaku Tuhan beriman. Siapa itu? Asia, istri Firaun, beriman. Di situ pentingnya hidayah. Maka Pak, bapak-bapak, ibu-ibu kita semua ini yang sudah masuk Islam, jaga anak-anak perempuan Anda. Jaga, jangan sampai pacaran. Pacarannya sudah haram. Kalau sudah pacaran, nanti mau nikah, nikahnya dengan lelaki kafir, akhirnya murtad. Wallahi, salah satu yang bertanggung jawab adalah paling bertanggung jawab orang tuanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yunasirani. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Lalu kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Lalu di situ penyebab paling utama dia Yahudi adalah orang tuanya. Penyebab paling utama dia menjadi Nasrani orang tuanya. Jaga Pak, anak-anak perempuan. Di zaman sekarang Pak, zaman media sosial, semua orang bisa nonton. Televisi sekarang sudah tidak main Pak. Televisinya di tangan, di mana-mana dibawa. Akhirnya orang bisa mengakses informasi apapun dengan mudah. Akhirnya terjadi salah satu penyakit paling berbahaya bagi umat Islam. Apa itu? Frame media yang buruk. Media membuat sebuah berita padahal dia buruk. Tapi karena keseringan dilihat akhirnya dianggap biasa. Seperti yang saya beri contoh tadi. Muslimah pacaran dengan lelaki kafir. Pacarannya haram. Sampai nikah tambah haram. Ketika nikah, maka muslimahnya berubah murtaddah. Ini paling parah. Di frame oleh media itu biasa saja. Biasa saja kok orang yang murtad. Malah dia tambah kaya, malah dia tambah sukses, sejahtera. Biasa aja tuh yang murtad. Akhirnya dianggap biasa. Di tengah anak muda itu dianggap biasa. Itu bahaya Pak. Hati-hati, jaga anak perempuanmu. Karena harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah agamanya, akidahnya. Hidayah mahal Pak. Hati-hati. Lihat, anak Nabi Nuh tidak beriman. Kalau Allah katakan tidak beriman, maka tidak akan pernah beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pelajaran berarti bahwasanya yang akan bermanfaat nanti di hari kiamat adalah hubungan agama, bukan hubungan nasab, kalau tidak di atas agama. Kemudian pelajaran selanjutnya. Dan sedikit tentang anak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin berpesan, sekarang kan musimnya asuransi. Semuanya diasuransikan. Ya, kalau perlu celana dalam asuransi. Semuanya asuransi. Asuransi itu apa artinya? Jaminan. Jaminan. Nanti saya kalau seandainya saya kerja merantau lalu mati di tengah jalan, siapa yang menjamin anak saya sekolah? Akhirnya ada asuransi. Agar kalau orang tuanya mati ada yang menjaminnya. Itu namanya asuransi. Maka saya ingin memberitahukan, asuransi paling kuat. Asuransi apa artinya tadi? Jaminan paling kuat sepanjang masa 7 turunan terhadap anak-anak adalah kesolehan orang tua. Itu asuransi paling kuat. Dan saya berbicara seperti ini akan saya sebutkan dalilnya. Jaminan paling kuat akan anak, baik itu dari sisi harta, baik itu dari sisi agama, adalah kesolehan orang tua. Apa dalilnya?
Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Ketika mereka pergi ke sebuah kampung, mereka ingin menginap. Dulu tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Kalau nginap berarti nginap di rumah orang. Orang kampung tidak mau menerimanya karena ini orang asing. Kalau tidak bisa nginap di rumah orang kampung berarti nginap di kebun. Ketika mau pergi ke kebun, maka Nabi Khadir melihat, dan yang benar namanya Khadir ya, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Khadir namanya. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada rumah yang mau rubuh. Dibenarkan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa protes. Kita sudah tidak diberikan inapan oleh mereka, kamu berbuat baik lagi kepada mereka, ambil upah dari mereka. Maka Nabi Khadir menjelaskan, kenapa saya berbuat baik membangun rumah ini kembali. Maka kata Nabi Khadir alaihissalam bahwa ini rumah adalah milik 2 anak yatim. Yang di bawahnya, lihat ya, nanti ayatnya saya akan bacakan. Yang di bawahnya ada harta yang tersimpan, ini jaminannya. Harta yang tersimpan. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah tersebut ada harta tersimpan. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Kenapa? Dan 2 orang tua dari 2 anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah menginginkan kalau seandainya 2 anak yatim ini nanti dewasa, anak yatim itu kan anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Ya, anak yang meninggal bapaknya. Jadi anak yatim, anak yang meninggal bapaknya dia belum balik. Anak yatim ini tinggal di rumah, rumahnya mau roboh. Di bawah rumah itu ada harta tersimpan. Dan orang tua yang meninggal dari 2 anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Paham ceritanya? Baik. Allah ingin kalau anak yatim ini sudah balik, sudah tidak lagi yatim, maka pada saat itu Allah akan keluarkan harta tersebut sebagai jaminan hidup untuk kasih anak yatim ini. Lihat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Hafidha bi salahi abihima." Kedua anak yatim ini dijaga oleh Allah, hartanya dijamin oleh Allah, kehidupannya dengan kesolehan kedua orang tuanya. Lihat Pak, jaminan paling terkuat. Ya, ternyata kemudian juga lihat. Ternyata orang tua yang soleh ini bukan orang tua kandung dari 2 anak yatim ini, tetapi yang dimaksud wa kana abuhuma salihan. 2 orang tua yang saleh ini maksudnya adalah kakek yang ke-7 dari anak yatim ini. Berarti apa maksudnya? Orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya. Berapa turunan? 7 turunan. Paham ceritanya enggak? Ya. Jadi harta yang tersimpan ditinggalkan oleh orang tua yang saleh, yang dimiliki oleh 2 anak yatim tersebut. Ternyata orang tua yang saleh ini bukan orang tua kandung dari anak yatim ini, karena tidak dikenal orang tua ini orang tua saleh. Tetapi yang saleh adalah kakeknya yang ke-7. Makanya saya katakan jaminan paling kuat atas keselamatan anak dunia akhirat adalah kesolehan orang tuamu. Jadilah orang tua yang saleh, Pak. Terutama perihal yang wajib-wajib, sholat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian tauhid. Jadi orang tua yang saleh, karena itu akan sangat menjaga anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Nah, waktunya habis para ikhwan. Ya, masih banyak sebenarnya ini. Terakhir, istri Nabi Nuh.
Istri Nabi Nuh pun tidak beriman. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 10, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhil." Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya di bawah dua hamba kami yang saleh, yaitu Lut dan Nuh alaihi wassalam. Fakhanatahuma, tetapi kedua-duanya berkhianat. Artinya tidak beriman. Nah, saya ingin membicarakan di sini. Perhatikan baik-baik. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Lut. Ingat baik-baik, yang dimaksud berkhianat bukan menyeleweng. Karena tidak ada keturunan Nabi, istri Nabi yang berzina. Ingat, itu akidah kita sebagai seorang muslim. Tidak ada istri Nabi siapapun yang berzina. Bahkan para ulama berijma, bersepakat, berkonsensus sepeninggal Rasulullah SAW. Kalau ada yang menyatakan salah seorang istri Nabi berzina, maka dia kafir. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah, mereka yang menyatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina setelah turun ayat di dalam surat Bara'ah, dalam surat An-Nur, ya, maka berarti dia mengingkari ayat tersebut, yang mengingkari Al-Quran, berarti kafir. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah SWT. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud bahwa istri Nabi Nuh berkhianat? Salah satu jawabannya adalah istri Nabi Nuh berkhianat, yaitu ikut-ikutan mengolok-olok Nabi Nuh. Ikut-ikutan mengolok siapa? Nabi Nuh. Itu jawaban. Yang kedua, apa maksud istri Nabi Lut berkhianat? Kaum Nabi Lut melakukan apa? Dosa paling bejat. Homoseks, sodomi. Ya, disebut dalam bahasa mudabarah. Mudabarah itu diambil dari kata-kata dubur, hubungan laki-laki dengan laki-laki. Tidak mungkin, saya berani tantang, tidak mungkin yang melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki tidak melakukan sodomi, tidak melakukan hubungan di dubur, di pantat. Karena dia harus, mohon maaf bahasa saya, dia harus mencari lubang. Sedangkan laki-laki sama-sama pedang, tidak ada lubangnya. Lubangnya ada di pantat, pasti main pantat. Makanya orang-orang yang homo itu setelah penelitian mereka ada kelainan jiwa. Bukan hanya kelainan seksual, kelainan jiwa. Paham ini para ikhwan? Nah, apa hubungannya dengan istri Nabi Lut? Istri Nabi Lut perempuan. Di zaman Nabi Lut tidak ada lesbian. Lesbian di zaman ini ada. Lesbian itu hubungan perempuan dengan perempuan. Zaman Nabi Lut tidak ada. Yang ada cuma homo, laki-laki dengan laki-laki. Loh, apa hubungannya dengan istri Nabi Lut? Maka jawabannya, hubungannya adalah istri Nabi Lut berkhianat. Maksudnya khianat yaitu istri Nabi Lut ikut-ikutan rela dengan perbuatan sodomi, perbuatan homo. Dan di sini ada kaidah. Perhatikan baik-baik kaidahnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, jangan sampai kita melakukan ini. Man radhiya amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu lutin ma'ahum wa lam ta'mal fahishatal liwati qattu. Barang siapa yang rela dengan amalan suatu kaum, maka dia di akhirat dikumpulkan dengan kaum tersebut. Meskipun
belum mengamalkan amalan kaum tersebut. Sebagaimana istri Nabi Lut belum pernah melakukan sodomi karena dia apa? Perempuan. Tetapi dikumpulkan dengan kaum sodomi, kaum homo. Kenapa? Karena rela, bahkan menunjukkan tuh kalau mau melakukan sodomi itu tamu-tamu teman-teman, tamu-tamu suami saya Lut dari para malaikat datang tuh, ganteng-ganteng sana tuh. Maka saya juga pesan nih kepada anak-anak, jangan sampai terlalu baby face mukanya, pakai brewok gitu, pakai apa ya, jangan terlalu seperti perempuan mukanya. Ya, ulama salaf terdahulu membenci kita duduk bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Paham ini para ikhwan yang dirahmati Allah? Itu kaidah. Maka kalau di luaran sana ada maksiat, minimal benci dalam hati. Kalau tidak, kita akan terkumpul dengan mereka. Minimal benci dalam hati. Jangan malah keenakan. Di pesawat misalkan ada perempuan buka aurat, benci dalam hati. Ya, benci, jangan keenakan. Itu dikumpulkan nanti bersama dia. Kaidahnya tadi bagaimana? Barang siapa yang rela dengan suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka meskipun belum mengamalkan amalan mereka. Sebagaimana istri Nabi Lut dikumpulkan dengan kaum sodomi, padahal dia perempuan tidak pernah melakukan sodomi, tetapi dia rela dengan perbuatan sodomi tersebut. Nah, ini beberapa pelajaran dari cerita Nabi Nuh alaihissalam. Alhamdulillah selesai para ikhwan. Ya, selesai. Materi saya selesai, alhamdulillah. Saya bersyukur. Nah, kita masuk pertanyaan. Apabila ada orang tua yang jarang sholat selama hidupnya, apakah amal soleh anaknya dapat menghapus dosa orang tua tersebut? Perhatikan baik-baik para ikhwah. Sholat jangan pernah remehkan. Anda kalau dapati orang tua yang tidak pernah sholat, berjuang baik-baik. Satu, saya nasihatkan dulu. Nanti saya akan jawab pertanyaan ini. Tapi saya akan membicarakan sikap anak ketika orang tua tidak sholat. Satu, doa. Jangan pernah remehkan doa. Ad-du'a miftah kulli khair, kata para ulama. Doa kunci segala kebaikan. Karena petunjuk itu dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kecuali kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka berdoa kepada Allah agar Allah membuka pintu hati orang tua kita bisa sholat. Allah ini menyedihkan para ikhwan. Di negara yang mayoritas muslim, hampir 80% muslim, akan tetapi banyak yang tidak sholat. Betul apa betul? Ya, banyak yang tidak sholat. Itu satu doa. Yang kedua, ajari pelan-pelan, nasihati dengan santun. Bahaya meninggalkan sholat. Bahaya terbesar adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh ia telah kafir. Ya. Kalau kita memakai pendapat bahwa dia kafir keluar dari Islam, berarti hartanya tidak boleh kita warisi. Harta kita tidak boleh mereka mewarisi. Kalau mati tidak boleh dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Lihat bahayanya. Kalau kita mengambil pendapat itu, dan saya lebih condong kepada pendapat itu, yang tidak pernah sholat kafir keluar dari Islam. Tanamkan itu baik-baik. Tapi jangan memvonis, Pak, kau ini kafir, Pak. Jangan.
dibunuhnya kau. Ya jangan, tapi pelan-pelan. Ajak dengan hati, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya ingin bersama Bapak nanti di surga. Saya ingin sebagaimana kita satu rumah di dunia, alangkah indahnya kita satu rumah di surga. Ayo Pak, kita sholat Pak, agar kita sama-sama di surga. Ajak seperti itu. Ajak dengan hati. Ya, itu dua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan keutamaan mengerjakan sholat. Salah satu keutamaannya adalah ketenangan hati, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Arihna bis salah ya Bilal. Saya pernah pada suatu saat saya pulang dari dakwah di bandara di kota saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pulang jam 9 malam. Teman-teman mungkin sibuk, tidak ada yang jemput, akhirnya mereka charterkan mobil. Habis itu saya masuk mobil, ada perempuan di dalam. Saya panggil supirnya, Mas ini siapa? Jangan macam-macam Mas. Enggak, ini istri saya. Saya mulai bingung, kok ada istri ikut kerja jam 9 malam. Jalanlah saya, karena dia ngaku istri, saya percaya. Akhirnya saya tanya, dia bertanya, Ustaz bagaimana cara menghilangkan rasa was-was? Si supir tadi, istri dari belakang langsung nyerocos. Benar ini Ustaz, suami paling was-was. Saya tadi ke kamar mandi, otomatis kan kamar mandi di bandara itu ada khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki. Sepulang saya dari kamar mandi, saya langsung dimarahin. Kamu ke kamar mandi laki-laki ya? Dengan siapa kamu? Sampai dia was-was terhadap istrinya seperti itu. Sampai dia kadang-kadang Ustaz naik ke atas rumah, ke atap rumah, untuk melihat jangan-jangan ada yang mengintip istrinya ke atas rumah, ke atap rumah. Hampir setiap malam Ustaz, rasa was-was. Saya langsung tebak, Mas sholatnya gimana? Istrinya langsung jawab lagi, Jumatan aja enggak Ustaz. Itu paling utama, penyebab paling utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, Arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, tenangkan keadaan kita dengan mengerjakan sholat. Rasulullah SAW kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau seandainya ada yang menahan beliau dari sebuah perkara, beliau langsung berwudu, langsung sholat untuk tenang hati. Maka para ikhwah jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi jelaskan kepada orang tua indahnya mengerjakan sholat. Nah, adapun jawaban atas pertanyaan ini, apabila ada orang tua yang jarang sholat selama hidupnya, apakah amal soleh anaknya dapat menghapus dosa orang tua tersebut? Maka jawabannya adalah orang tua yang tidak sholat, di sini apa disebut? Jarang. Orang tua yang tidak sholat, baik jarang atau tidak sholat sama sekali, keluar dari Islam. Dan yang orang kafir tidak bisa didoakan. Maka lil musyriki, maka lil nabi wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyriki walau kanu uli qurba. Tidak pantas untuk nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat. Tetapi saya pesan, ya, kalau seandainya bapakmu masih sholat, kadang enggak, atau sholatnya cuma kadang-kadang, ada yang sholat cuma 2 kali setahun. Sholat apa? Idul Adha, Idul Fitri, itu pun karena panitia. Ya, maka pada ikhwan yang dirahmati, ini seperti ini berat. Yang jelas saya nasihatkan, berdoalah untuk orang tua agar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebagai anak mendakwahi orang tua sedangkan kita adalah cuma seorang anak dan orang tua lah yang patut kita hormati, apa pantas kita sebagai anak mendakwahi orang tua jika diperbolehkan dakwah dengan metode apa yang kita lakukan kepada orang tua? Ini sudah saya jawab tadi. Mendakwahi orang tua sama dengan berbakti kepada orang tua. Lihat Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff.
Jangan pernah mengatakan saat mendakwahi orang tua, fala taqul lahum uffi wa la tanharhuma. Jangan hardik mereka, jangan hina mereka. Waqfid lahum janahadz dzulli minar rahmah. Merendahlah. Ya, ketika mendakwahi orang tua merendahlah. Jangan seperti kita lebih tinggi ilmunya. Bapak ini kan nggak belajar, saya ini sudah duduk di majelis ilmu. Nggak boleh. Ya, tidak boleh mengatakan tidak boleh menghina, harus merendah, harus mendoakan. Itu cara-cara mendakwahi orang tua. 5 menit lewat. Mohon maaf atas 5 menit yang lewat, semoga bermanfaat. Dan saya sangat senang sekali bisa hadir di Masjid Agung Binjai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia kembali, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.